sebenarnya tuh setiap kita tuh punya valuable lesson to share. Gimana cara kita adaptasi terhadap perubahan global gitu. Kita itu diajarkan untuk selalu mencari jalan sesusah apapun itu. Kita itu manusia yang lebih suka comfort, pleasure daripada proses. Kita tuh selalu diajarinya tidak meniru orang lain, become the pioneer. Sekolah sukses dimulai. Marketing. Ini adalah sebuah subjek yang sangat tricky banget, tapi sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan. Anggapannya marketing itu seperti kayak nafas dari perusahaan tersebut. Nah, tapi mana yang lebih penting? Apakah investasi di marketing ketika harus mendapatkan return on investment? Atau PR value-nya semakin banyak dikenal, brandingnya, ini selalu menjadi tension, apalagi khususnya buat para brand owner dan business owner. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama salah satu mentor kita yang menurut gue sangat hatam di bidang marketing. Mentor kita kali ini sangat dekat banget sama gue. Ya, kita sudah menjalani dunia branding dan marketing bersama-sama di Pocari Sweat selama 5 tahun terakhir ini. So, langsung aja di episode Sekolah Sukses kali ini. This is Mbak Puspita Winawati dari Pocari Sweat. Hai Mbak Wina. Hai Daniel. I am so happy gue bisa duduk di sini ngobrol sama Mbak Wina juga karena gue ngerasa ya banyak banget obrolan kita di belakang panggung itu jarang diekspos di sini gitu. Makanya gue mengundang Mbak Wina karena gue ngerasa andaikan apa yang gue tahu itu kita bisa nge-share ini kepada teman-teman kita, murid-murid sekolah sukses, di mana mereka sendiri juga kadang-kadang di sebuah perusahaan marketing itu mungkin kayak nomor terakhir. Kalau misalnya masih ada sisa duit ya udahlah kita marketing lah. You know what I mean? Kadang-kadang mereka lebih fokus sama produknya, developmentnya, bikin tokonya, operationalnya, ngegaji karyawan dan lain-lain. Nanti kalau misalnya ada marketing, ya udah. Jadi kadang-kadang marketing itu yang paling terakhir malahan. Nah, kalau misalnya Mbak Wina sendiri, menurut Mbak Wina itu bijak gak sih kalau misalnya seperti itu? Apalagi lu sendiri juga emang marketing udah berapa tahun by the way? Udah 12 tahun ya 12 sekarang tahun. di perusahaan sekarang. There you go, di Pocari Sweat, di Otsuka ya. Nah, jadi kalau ada business owner atau entrepreneur yang punya pemikiran seperti itu, what would you say to them? Sebenarnya tergantung dari objektif perusahaannya, tergantung dari visi misi perusahaannya juga gitu ya. Apakah tujuan dari perusahaan itu mau dibawa kemana gitu. Mungkin untuk perusahaan kami khususnya, karena kan kita tuh dari pharmaceutical company gitu ya. Makanya filosofi kita tuh memang untuk creating better health worldwide. Untuk supaya bagaimana kita berkontribusi terhadap kesehatan dunia yang lebih baik gitu ya. Jadi memang profit juga memang kita pikirin, tapi di samping itu tuh memang kegiatan kita gimana caranya supaya kita tuh bisa berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dan bikin itu lebih sehat gitu. Makanya disitulah marketing ada gitu ya, dan marketingnya juga memang tidak hanya untuk mempromosikan produknya, tidak hanya untuk mengenalkan produknya, tapi mungkin bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan kita, banyaknya adalah untuk mempromosikan ya kesehatan itu gitu. Jadi memang secara company filosofi, secara objektif itu juga udah sangat jelas gitu bahwa kita untuk promoting better health gitu. Jadi balik lagi mungkin filosofi company itu apa, bagaimana kita mau ke sana gitu ya. Disitulah apakah kita perlu marketing ataukah kita perlu hal-hal yang lain yang lebih priority gitu sih. So, karena promoting better health, gue harus ini dong, itu dari tadi Cheers dulu ya. Cheers dulu, yes. Gue isi. Wah, thank you so much. Please. Kayaknya kalau misalnya ngomong langsung kalau misalnya minum langsung dari botol kan kayaknya nggak enak, kayak nggak sopan gitu. Ya. Please. Wah. Nah. Biasanya kalau Daniel lari langsung dari botolnya ya. Langsung dari botol langsung. Ya. Langsung gini, tapi kali ini dari gelas ya. Ya, kambe. Cheers. Thank you for having me. Thank you juga. Nah,
Pocari Sweat sendiri itu kan dari Otsuka, right? Kalau misalnya di Indonesia itu namanya PT Amerta Indah Otsuka, Otsuka. PT Amerta Indah Otsuka. Ya, Dan Otsuka sendiri ternyata kalau misalnya di research di Google itu udah lebih dari 100 tahun umurnya. ya. That's crazy. Nah, gue pengen belajar juga sih karena gue tipikal orang yang berharap banget perusahaan gue itu bisa berumur lebih dari 100 tahun. Kayak DMN ini, Dharma Manata Network atau Damalove Indonesia. Jadi di sini gue pengen belajar juga tentang kayak apa kira-kira dari yang Mbak Wina lihat gitu ya dari perusahaan Otsuka yang bisa membuat mereka bertahan sampai 100 tahun gitu. Boleh diceritain sedikit historinya sendiri. Pocari Sweat atau Otsuka sendiri itu penemunya siapa dan lain-lain. Ya, jadi Otsuka itu sebenarnya nama foundernya. Oh. Otsuka itu nama foundernya. Okay. Jadi dari generasi pertama Otsuka, lalu generasi kedua, generasi ketiga gitu. Itu terus menerus gitu. Okay. Sampai memang secara grup company di Jepang kita udah lebih dari 100 tahun gitu ya. Dan kalau dibilang mungkin apa gitu ya, kenapa bisa selama itu? Mungkin di Jepang memang perusahaan-perusahaannya banyak yang lama juga gitu ya, tapi untuk menjadi 100 tahun lebih juga itu merupakan suatu yang amazing ya. Betul. Jadi mungkin balik lagi dari yang paling terpentingnya adalah menurut aku adalah ke visi dan filosofi tadi gitu. Tujuan dari perusahaan itu adalah ingin menjadi total healthcare company. So good. Ya, jadi gimana caranya kita terus ngasih social impact, kita ngasih nilai nyata, kita bisa kontribusi ke masyarakat sekitar gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi dasar dari perusahaan itu untuk terus berkembang gitu. Tentunya balik lagi ya, nggak hanya dari visinya, nggak hanya dari filosofinya. Of course diversifikasi bisnis tentunya, atau gimana cara kita adaptasi terhadap perubahan global gitu ya, atau inovasi yang terus menerus gitu. Yet the company tuh punya culture juga, nilai-nilai juga yang kuat gitu ya, yang ditanamkan pada employee-nya. I think that's the good thing about the long history of the company ya. Sebelum kita masuk ke si culture atau values yang dimasukin ke employee juga gitu ya, gue jadi keinget gitu. Gue ada seseorang namanya gue lupa, tapi dia ini mungkin dosen di Harvard. Dia bilang katanya dengan tren yang sekarang orang itu udah nggak terlalu peduli lagi sama yang namanya perusahaan bikin CSR. Tapi trennya itu bukan CSR tapi lebih ke CSV. Jadi artinya apa? Kalau CSR itu Corporate Social Responsibility. CSV itu adalah Creating Social Values. Nah ini mungkin bisa jadi catatan juga nih kalau misalnya murid-murid lagi nyatet gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini kadang-kadang tuh kalau misalnya perusahaan yang CSR, mereka akan mendapatkan profit sebesar-besarnya, dan abis itu 10% dari profit itu ya untuk baik-baik lah. 90% kita nikmatin. Tapi sekarang dengan Gen Z dan lain-lain gitu ya, mereka mikir kayak enggak deh, kayaknya ini ada yang salah deh dengan bisnis model seperti ini. Justru seharusnya kita ketika kita beli, ada social value yang kita bisa nikmatin bersama-sama. Seperti tadi yang Otsuka lakukan gitu. Visi mereka itu bukan menjadi perusahaan nomor 1 di Jepang dalam bidang medicine atau farmasi gitu kan. Tapi lebih ke social value apa yang pengen lo impact ke orang-orang sekitar lo. Dan sekarang ini bukan cuma di Jepang aja tapi lebih ke global. Social value apa, social impact apa yang pengen lo iniin ketika orang menikmati produk kita kayak gitu. Yes, profit itu pasti akan mengikuti juga. Jadi I think itu jadi gue keinget banget sih ketika tadi Wina ngomong soal tadi itu yang si Otsuka itu. Tapi untuk pertama kali banget ketika Otsuka mulai, apakah mereka langsung muncul dengan Pocari Sweat? Sebenarnya Otsuka itu dimulai dari bisnis farmasi. Dari bisnis farmasi. Dan kita itu mulainya dari very humble beginning di satu di Jepang gitu ya, ada yang namanya kota atau provinsi namanya Tokushima. Otsuka itu sebenarnya produsen dari IV Solution gitu ya. IV Solution. Ya, IV dari itu, cairan infus. Iya. Jadi yang orang kalau misalnya sakit tuh dia bawa infus gitu. Betul.
justru itu adalah salah satu bisnis kita gitu ya, dulu di awal-awal sebagai penggerak yang utamanya gitu ya. Jadi karena Otsuka ini berasal dari bisnis IV Solution, sebenarnya Pocari Sweat adalah terinspirasi dari cairan infus itu. Oh. Jadi kalau misalnya kita sakit gitu ya, kita benar-benar dehidrasi, kehilangan cairan tubuh, kita ke rumah sakit dan akan diinfus gitu ya, Betul. untuk digantikan cairan tubuhnya secara cepat. Tapi sebenarnya hilang cairan tubuh itu nggak cuma lagi sakit. Waktu kita sehat pun kita olahraga, melalui keringat, melalui nafas, atau melalui urin gitu. Kita tuh setiap hari tuh kehilangan cairan tubuh. Nah, gimana digantikannya dengan secara cepat, komposisinya mirip dengan cairan tubuh. Nah, itu tuh semua terinspirasi dari cairan infus. Makanya Pocari Sweat tuh dibuat sedemikian rupa ya, dengan evidence, dengan research behind, untuk supaya komposisinya itu mirip dengan cairan tubuh kita gitu ya. Dan balik lagi tadi gitu ya, ke mungkin dari filosofi itu sendiri gitu ya. Jadi itu terreflect dari semua produk yang diciptakan, dari kegiatan kita gitu ya. Itu semuanya terreflect ya, memang harus ada benefit kesehatannya, harus ada value kesehatannya gitu. Lebih ke situ sih. Wow, gue nggak pernah ngira sih actually sampai researchnya sampai sebegitunya. Dan emang ya makanya ketika gue lagi lari pun memang direkomendasinya pakai Pocari Sweat gitu, karena air putih aja perlu waktu untuk difilter sehingga menjadi cairan tubuh. Tapi kalau misalnya pakai Pocari, begitu diminum ya itu langsung menggantikannya cepet banget gitu. Jadi nggak gampang apa tuh stitches. Kalau misalnya lagi lari itu kan kadang-kadang aduh suka sakit di sini gitu kan. Iya, tapi ya gue ngerti sekarang. Sorry, agak mind blown moment barusan. Ya, jadi Pocari itu sebenarnya diciptainnya tuh 1980, udah 45 tahun lalu. Ya, dan apapun yang terkandung di dalamnya, misalnya natrium, magnesium, ataupun yang lain-lainnya, itu semua tuh ada di dalam tubuh kita gitu. Memang dibuat sedemikian rupa supaya mirip gitu ya komposisinya. Nah, kalau dibilang selama lebih dari 45 tahun ini gitu ya, Pocari Sweat tuh terus-terusan sama aja gini. Yang berubah paling cuman botolnya, packagingnya, size-nya ya gitu ya, kadang lebih besar, kadang lebih kecil gitu ya, tapi semuanya ya terus menerus 45 tahun ini ya beginilah Pocari Sweat gitu. Jadi kalau ditanya misalnya kok Pocari Sweat nggak pernah ada sih kayak rasa strawberry kayak gitu, rasa pineapple kayak gitu, rasa banana kayak gitu, ya nggak pernah ada dan nggak akan pernah ada kayaknya. Ya karena ya, waktu awal-awal aku masuk juga aku nanya, ini produknya nggak ada apa gitu, varian menarik tambahan launching gitu, nggak ada gitu. Dan kita di challenge balik, emang di cairan tubuh kamu ada strawberry, ada pineapple gitu. Jadi ya, iya juga. That's the product itself gitu. Jadi so the challenge, bagaimana selama 45 tahun ini a long seller product brand dengan varian yang hanya Pocari Sweat satu varian ini, kita harus terus-menerus become bisa relevan to current situation, benefitnya bisa diterima dengan perubahan zaman gitu ya. Mungkin itu yang menjadi challenge. Wow. Oke, jadi kalau gue nggak bisa ngebayangin ya, 45 tahun yang lalu pertama kali di Jepang, tiba-tiba Otsuka bilang lu perlu air minum pengganti ion tubuh. Edukasinya itu seperti apa gitu ke orang? Mereka pasti mikir, alah air putih aja juga udah cukup kok, ngapain gua harus minum air pengganti ion tubuh. Oke, mungkin kalau pengalaman Mbak Wina di sini lebih ke Indonesia. Bagaimana mengedukasi Indonesia bahwa mereka butuh sesuatu yang tadinya kita pikir kita nggak butuh, tapi akhirnya ini menjadi sebuah kebutuhan gitu. Itu gimana cara ngerubah mindset atau perspektif tersebut gitu? Jadi awal-awal waktu kita launching ya, baik itu di Jepang maupun di Indonesia, jujur produk ini tuh nggak langsung diterima. Banyak sekali penolakan ya, dari segi rasanya juga. Mungkin Daniel masih ingat dulu lagi awal-awal minum Pocari, apakah langsung suka? Ya mungkin the taste is not familiar gitu, nggak common taste lagi dulu kita launching gitu ya. Nah jadi waktu itu
kita ngerasa bahwa produk ini tuh functional product, ada fungsinya gitu ya. Tentunya harus diminum sewaktu orang bisa merasakan fungsinya. That's the most important thing gitu ya. Jadi waktu itu di Indonesia setelah beberapa tahun kita launching, ada dengue outbreak gitu ya. Tentunya demam berdarah gitu, dan tentunya memang produk kita ini sangat cocok untuk menggantikan cairan tubuh sewaktu kita sakit ataupun sewaktu kita demam karena kita keringetan ataupun demam berdarah gitu, sampai to the extreme kita kehilangan cairan tubuh akibat demam berdarah gitu. Nah waktu itu kita banyak edukasi terhadap para health practitioner gitu ya, juga terhadap pasien-pasien gitu ya, apa fungsi dari Pocari Sweat itu sendiri. Dan ketika diminum mungkin bisa mereka juga udah mulai merasakan fungsinya, dan itu tiba-tiba mulai tuh diterima gitu oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah setelah itu kita melihat fungsi apa lagi nih Pocari Sweat yang paling masa cuma lagi demam berdarah aja gitu ya, lalu kita lihat Ramadan gitu ya, which is itu very mostly gitu ya, Indonesia setiap tahun Ramadan. Kita melihat bahwa lagi Ramadan itu benar-benar momen kehilangan cairan tubuh. Orang kita nggak makan, nggak minum gitu ya selama berjam-jam gitu. Jadi di situ juga kita masuk bahwa Pocari Sweat ini paling cepat nih menggantikan cairan tubuh kamu setelah kamu berpuasa gitu. Bahkan sekarang kita komunikasinya bahkan sebelum berpuasa itu harusnya minum dulu nih supaya bisa nahan cairan tubuh kamu. Jadi kamu nggak haus lagi berpuasa, dan ketika buka tentunya kamu harus digantikan dengan secara cepat gitu. Jadi di Ramadan itu juga sekarang jujur Ramadan ini menjadi the biggest moment for us gitu ya. Jadi banyak orang, aku yakin sebelum Ramadan ataupun sesudah Ramadan pasti mereka juga merasakan benefit dari minum Pocari Sweat ini gitu. Karena Pocari Sweat sendiri bukan energy drink, bukan, ya kan? Jadi efeknya itu kita nggak bisa rasakan ketika kita lagi minum energy drink. Wah tiba-tiba ada kafein dan habis itu kita kayak deg-degan gitu. Wah gue yang tadi ngantuk jadi nggak ngantuk. Tapi kan Pocari bukan gitu. Jadi kayak mengedukasi ini sebenarnya minuman apa ke masyarakat yang mungkin tadinya nggak tahu terlalu banyak. Itu dibutuhkan ya modal yang besar gitu untuk mengedukasi. Tapi pada saat yang bersama sekarang sih gokil sih. Setiap orang ketika kena demam berdarah atau kena diare, udah lu minum Pocari aja. Udah langsung jadi sebuah kayak mindset gitu. Bahkan kalau orang bawa gift gitu ya untuk ke rumah sakit untuk orang nengok demam berdarah, biasanya mereka udah langsung bawa Pocari. betul. Itu udah jadi ya udah jadi part of the culture sekarang, which is udah amazing banget gitu. Nah, gue pengen tahu sih kayak strateginya sebuah perusahaan bisa masuk ke sebuah market baru dan mengedukasi market yang benar-benar nggak tahu pentingnya ini buat apa buat gue, tapi sebenarnya mereka butuh gitu. Sebenarnya tadi ya balik lagi mungkin ke company culture ya. Kita itu diajarkan untuk selalu mencari jalan sesusah apapun itu gitu ya. Dan itu tuh jalan itu pasti ketemu kalau kita kerja keras, kita berusaha, dan kita tuh terus-menerus mau praktis gitu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu modal gitu ya, modal dasar kalau kita itu ingin membuka market. Karena benar-benar kita nggak tahu tentang apa yang terjadi di sana gitu, jalannya harusnya seperti apa gitu ya, tetapi kita harus terus-menerus mencari itu. Yang kedua yang selalu diajarkan sama kita adalah creativity gitu ya. Creativity ini gimana caranya kita tuh bisa become the pioneer, tidak meniru orang lain, dan kita tuh selalu diajarinya what only we can do gitu. Jadi harus tahu strength kita itu di mana. Dan kita pakai strength kita ini untuk bikin kegiatan apa nih yang berbeda, yang bisa kita diferensiasi dengan yang sudah ada di market sana gitu. Nah mungkin 2 poin ini tuh sebenarnya selalu jadi pegangan dasar gitu ya ketika kita mau membuka sesuatu yang baru atau mencoba hal yang baru gitu. Dan tentunya dibarengi dengan fungsi dari Pocari Sweat itu sendiri. Karena di setiap market mungkin sangat berbeda. Mungkin Ramadan kita nggak bisa terapkan di
negara lain gitu, di Jepang misalnya. Atau mungkin di Jepang bisa terapkan sauna ataupun mungkin onsen gitu ya. Which is itu juga keringetan, kehilangan cairan tubuh gitu ya. Atau mungkin demam berdarah, itu particularly very Indonesian gitu ya. Tapi kalau kita bicara sport, di mana kita keringetan, itu bisa diterapkan di mana aja gitu, di market mana aja gitu. Jadi balik lagi, kita punya core function of the product itself yang kita mengerti, kita tahu what only we can do-nya juga kita tahu, dan kita harus cari, kita sesuaikan dengan market tersebut, apa gitu yang kita bisa lakukan di situ, atau diferensiasi apa nih yang kita bisa masuk di sana gitu. That's so good. Ngomongin soal creativity, gue inget banget, by the way ini disclaimer, gue pengen kasih tahu ke kalian aja, kalau misalnya gue udah lari kemana-mana, gue udah maraton kemana-mana, satu-satunya medali yang gue gak pernah dapet adalah medali Pocari. Kenapa? Karena setiap kali ada Pocari Sweat Run, gue nge-MC, bukan lari. Nanti ada waktunya nih. Jadi orang nanya, Daniel hari ini lari apa bro di sini? Gitu. 5K, 10K, HM, FM. Kagak, MC. Nge-MC. Only Daniel can do itu. Only Daniel can do. Daniel sama Melanie Putri ya, exactly. Nah, jadi ngomongin tadi kan soal creativity dan sport juga gitu. I think Pocari di Indonesia aja itu udah masuk dari berapa tahun ya? Sorry, Win. Di Indonesia kita lebih udah, dari 20 tahun. Iya, lebih dari 20 tahun. Iya. Tapi baru mulai ngadain lari itu 12 tahun yang lalu. Iya. Dan baru actively. Gue ingat saat itu masih belum banyak orang yang mengadakan event lari. Saat itu mungkin di Bali udah ya, Bali Marathon itu juga baru awal banget. Abis itu ada beberapa lah maraton, bahkan Jakarta Marathon aja sekarang kayaknya udah nggak ada gitu. Si Pocari Sweat Marathon ini udah masuk ke tahun ke-12-nya tahun ini. Nah, lu kayak kenapa pede banget mengadakan running? Apakah sudah ada data yang menunjukkan bahwa lari ini akan menjadi hits banget 10 tahun ke depan gitu? Jadi sekarang ini katanya CFD setiap hari Minggu itu mungkin bisa 40.000 orang yang datang gitu untuk ke CFD aja. Itu gokil banget. It's meledak banget gitu. So yeah, why? How could you foretell? How could you foresee about this running hype yang sekarang ini lagi berlangsung gitu? Yeah. First of all, sorry yang nggak pernah lari di Pocari Sweat. Ya, suatu saat ada saatnya nanti. Ada saatnya nanti ya. Ada saatnya nanti. Thank you. Tapi ya. Ketika Agus Prayogo udah retire, baru gue lari, gak ada gunanya juga. Nanti ya Daniel ya, sabar ya. Selama kita masih ada Pocari Sweat Run, belum bisa lari gitu. It's okay. Jadi Pocari Sweat Run ini benar sekali, kita tuh punya event tahunan by the way, dari Pocari Sweat, event lari gitu ya, yang dinamakan Pocari Sweat Run. Ini dimulai itu 12 tahun lalu, back then di 2014 ya. Jadi waktu itu kalau kita flashback gitu ya, di 2014 waktu kita bikin event pertama kali lagi tuh, kita targetin paling 5.000 runners ya atau kurang gitu ya. Itu aja susah banget nyari yang namanya orang yang mau daftar lari gitu ya. Penolakannya kayak, kenapa sih gue harus bayar untuk ikut event lari gitu. Terus panas banget lari di Indonesia. Ini event apaan? Aman nggak? Safe nggak gitu? Wah banyak banget gitu ya. Sih, ya. Dan untuk dapetin 5.000 peserta aja tuh susah banget gitu lagi itu. Nah terus waktu itu kita berpikir ya kayaknya, oke, untuk bikin event aja tuh nggak cukup. Sebenarnya objektif kita tuh apa sih? Objektif kita tuh ingin supaya orang lebih banyak lagi yang berlari dan menjadi lebih sehat dengan berlari ini. Balik lagi gitu ya, untuk menciptakan berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat Indonesia gitu. Sesuai dengan visinya perusahaan tersebut. Iya. Dan dari situ berarti sebenarnya objektifnya bukan bikin event nih, untuk bikin gimana caranya lebih banyak orang berlari gitu ya. Dan lagi itu berarti kita itu harus ikut berpartisipasi membangun industri lari ini nih. Wow.
kita harus bangun ekosistemnya, kita Wow. harus bangun gimana caranya orang excitement jadi berlari gitu Ya. ya. Jadi event aja tuh nggak cukup gitu. Hmm. Waktu itu kita juga kerjasama banyak dengan komunitas gitu ya. Ada beberapa komunitas lari yang memang udah aktif gitu ya. Gimana caranya menyebarkan lari itu seru loh. Lari itu bareng-bareng loh, nggak sendirian loh gitu. Ya. Terus juga kita juga mulai bangun tim Hmm. expertise gitu ya. Di mana di situ ada coaches, ada nutrisionis, ada fisioterapis gitu ya. Supaya ngajarin orang cara lari yang bener tuh gimana. Betul. Cara berlari supaya nggak cedera itu gimana gitu ya. Hmm. Cara hidrasi yang bener waktu lari itu gimana gitu. Nah itu juga kita bangun supaya orang tuh nggak takut dengan berlari gitu. Ya. Nah lalu kita juga terus berinovasi gimana supaya event kita tuh nggak jadi orang kayak nyaman gak sih lari di event kita. Ya kita buktikan gitu setahun demi setahun gitu. Hmm. Nah jadi intinya adalah kita 12 tahun lalu nggak pernah membayangkan lari akan bisa segede gini ini gitu. sekarang. Tapi memang apakah kita take part of that growing the runners? Kita bisa bilang kita yes gitu ya. Ya. Jadi kita nggak cuman bikin event, kita bukan cuman pengen orang daftar ke event kita, tapi kita tuh bener-bener pengen gimana caranya supaya lebih banyak lagi orang mau berlari gitu. Dan surprisingly 12 tahun ya setelah kita lewatin gitu. Sekarang kalau kita buka pendaftaran, ya kurang dari 1 jam biasanya sold out gitu ya. Terus tahun lalu ada sekitar lebih dari 40 ribu yang join event kita. Dan itu ada lebih dari 400 kota nih. Wow. Berarti kalau di Indonesia mungkin jumlah kota berapa ya? Lebih dari 500 kali ya. Ya ini udah banyak banget gitu. Udah Jadi mayoritas. lebih dari 400 kota tuh artinya orang yang lari tuh bukan cuma di kota besar aja, tapi di secondary city, di tertiary city. Kadang aku juga nggak tahu nama kotanya gitu ya. Right. Itu tuh udah ada yang berlari gitu. Nah di situ tuh kita ngerasa kayak wow this is amazing gitu. Orang udah mulai mau hidup sehat gitu ya. Orang udah mulai mau coba berlari gitu. Dan banyak banget beginnernya gitu. Wow. Dan menurut ya kami sih sangat-sangat happy gitu bahwa it grows gitu ya. Gue inget kemarin itu untuk Pocari Sweat katanya ada perbandingan datanya untuk Pocari Sweat Run. Gue lupa apakah itu tahun lalu atau tahun sebelumnya di PS Run 10 atau 11. Tapi tiket war-nya udah sama, udah bahkan melebihi actually, melebihi datanya daripada tiket war konser K-pop siapa gitu. Itu setiket war-nya sampai segitunya gitu, sefomonya gitu. Dan udah pasti admin-adminnya adalah atlet-atlet Born to Sweat ini. Yang Selalu di DM diteror. Kak Daniel aku gak dapet PS Run. Dia pikir gue ordal kali ya gitu. Oke, ini disclaimer lagi untuk Nggak kasih ada tahu ordal. tidak ada ordal. Bahkan orang Pokarinya sendiri kalau misalnya gak dapet dia gak dapet gitu. Jadi duh perusahaan Jepang emang kayak gitu ya kayaknya benar-benar no ordal. Di company, by the way di company kita juga karyawannya tetap nge-war gitu ya. Terus bahkan tim aku istrinya nggak dapet sampai malam katanya dipunggungin gitu ya. Jadi ya that's Sampai suruh tidur di sofa gitu. Aduh gila. Tapi ya kita jujur gue sebagai atlet Born to Sweat nih very proud juga to be able to inspire people dengan Pocari Sweat juga untuk memulai budaya berlari ini sih. And bener sih tadi Mbak Wina bilang kayaknya it's all about ecosystem. Contoh dari mungkin dari ekonomi aja gitu ya. Ketika Pocari Sweat Run itu mengadakan di Bandung, kenaikan ekonomi di kota tersebut tuh berapa? Bisa dijelasin nggak yang bagian itu? Gue jujur agak lupa sih soal detail-detailnya gitu. ya aku juga detail exact angkanya lupa gitu ya. Tapi memang kontribusi yang kita datangkan itu luar biasa gitu ya dari karena sebagian besar waktu kita di Bandung itu hampir 80% tuh sebenarnya datang dari luar Bandung. Wow. Otomatis mereka datang bawa keluarganya menginap di sana, spending di sana gitu ya dalam waktu beberapa hari gitu. Yeah. Itu sudah menjadi sesuatu yang mendatangkan perekonomian daerah gitu. Ditambah lagi kita pakai IO lokal, kita pakai warga lokal untuk mengaktifate event ini gitu ya. Jadi memang
dampak ekonomi yang kita bawa untuk perusahaan ke pemerintahan daerah itu memang ada gitu, nyata gitu. Seperti itu sih. Betul juga. Dan ada momen yang dari PS Run sendiri yang mungkin Mbak Wina terkesan banget gitu. Bagian mana gitu. Gue penasaran sih. It's like it's so many, udah 12 tahun soalnya kan, 12 tahun. Jadi ada satu momen yang kayak wah gila, gue nggak pernah lupa PS Run seperti ini. Oke. Momen yang paling gak lupa adalah di waktu pandemi. I know, right? Jadi di waktu pandemi itu 2020 ya lagi itu, bahwa kita itu nggak boleh bikin event gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau flashback sedikit gitu ya, teman-teman semua pasti ngerasain tuh lagi itu kita nggak boleh bikin event sama sekali. Tapi kita nggak mau menstop Pocari Sweat Run ini gitu ya. Wow. Jadi waktu itu kita mikir, aduh gimana caranya ya, nggak boleh bikin event tapi kita juga pengen terus ada gitu ya. Jadi kita tuh lagi tuh berinovasi bikin Pocari Sweat Run virtual. Wow. Virtual artinya mereka tuh bisa lari di mana aja, terserah mau lari di kotanya, mau lari di kompleknya, terserah gitu ya. Tapi mereka submit hasilnya ke kita kirimkan medal dan lain-lain ke rumahnya gitu ya. Dan waktu kita rubah jadi virtual itu, yang menarik adalah yang biasanya orang nggak ikut event kita ke Bandung jadi daftar nih. Kita jadi ngeliat lah, kok ada runners ya ternyata di kota-kota lain yang mungkin mereka malas gitu tadinya terbang untuk ke Bandung ataupun kejauhan ataupun tiket pesawatnya mahal mungkin gitu ya. Jadi dari virtual ini kita merasa loh kok ada market baru nih ternyata, loh kok sebenarnya runners itu sebanyak ini gitu. Makanya setelah dari pandemi itu sekarang bentuk kita tuh hybrid. Jadi ada yang boleh join ke Bandung secara offline, ada yang boleh juga ikutan dari daerahnya masing-masing. Dan itu yang membuat sebenarnya kita bisa tahu runners itu semakin banyak di Indonesia yang mau sebenarnya yang mau ikut dengan event lari kita gitu. Nah itu sih sebenarnya momen yang menurut aku that's unforgettable. Daniel also part of it. I was a part of it. Gue seneng banget, bangga banget menjadi awal dari sebuah movement itu di mana lari hybrid ya. Ada yang virtual, ada juga yang offline gitu. Dan kita bisa belajar banget bahwa ternyata ketika pandemi, the challenge is there. The rules untuk gak boleh ngadain acara lari itu udah jelas. Tapi bagaimana kita sebagai orang kreatif itu bisa tetap mengadakan si acara lari dengan boundaries atau aturan-aturan baru yang sekarang ini kita baru dapatkan gitu. Dan muncullah virtual run yang akhirnya menjadi hybrid dan menjadi branding yang lebih gila lagi. Dan in a way kayak Pocari Sweat di pandemi itu karena ada challenge tersebut jadi naik kelas. You know, and I think that's what entrepreneurs should always look at, what challenges yang kita lagi hadapin gitu sekarang ini gitu. Mungkin satu lagi ya, bahwa kayak kegiatan yang kita lakukan tuh lumayan konsisten dan lumayan panjang gitu ya, 12 tahun. Terus menerus setiap tahunnya kita harus kita akan mengadakan kegiatan yang sama, event yang sama gitu ya. Jadi yang aku selalu terapin ke tim aku juga ya gimana caranya kita tuh bisa enjoy the process gitu. Nah itu tuh sebenarnya sangat-sangat susah gitu ya. The process itu sebenarnya apa? Banyak banget gitu ya. Misalnya hanya untuk bikin satu event aja kita harus dari conceptingnya, dari kita harus berkolaborasi dengan siapa gitu ya. Bahkan kita mungkin turun ke jalan ngecekin rutenya, bahkan kita harus pitching dengan vendor ataupun presentasi ke manajemen, banyak banget gitu. Evaluasi gitu ya, belum juga nanti di review atau di feedback sama audiens gitu ya. Banyak banget sebenarnya detail proses dari itu. Tapi gimana cara kita bisa menikmati semua up and down itu sebenarnya yang susah gitu. Dan menurut aku menikmati proses ini tuh butuh belajar, butuh pengalaman, butuh self reminder gitu. Kita harus nikmatin prosesnya nih gitu. Itu tuh nggak gampang membuat sesuatu yang bisa continuously terus menerus gitu. Dan mungkin that's how kita harus bisa menikmati semua prosesnya, the journey itself gitu, not only the result setiap tahunnya gitu. Mungkin itu sih yang sebenarnya perlu untuk jadi. I like that. Gue emang kita itu manusia yang lebih suka comfort, pleasure
daripada proses. Ketika kita nggak dapetin sesuatu secara instan, itu kita kayak ngambek gitu. Dan yang gue belajar dari maraton ini, perjalanan gue maraton kemarin kan kita sama-sama di Boston dan kita merayakan gue ngedapetin si six stars. Udah lupa Saking banyaknya ya. Six stars World Major Marathon. Yang gue pelajarin adalah gila. Ternyata setelah ke-6 gue baru ngerti bahwa maraton itu seharusnya dinikmatin, bukan menjadi beban gitu. Dimana gue baru belajar ini di maraton gue yang ke-6. Setiap maraton tuh ada pelajaran baru. Tapi to enjoy the process and to enjoy the race, itu pelajaran yang paling baru yang gue pelajarin banget. Jadi sekarang nih ketika gue lagi ngelihat sebuah challenge, gue bener-bener bisa kayak ketawa. Dan gue yang kayak, come on, bring it on. Gitu kan, kayak I'm enjoying this. Kalau misalnya gue kalah sama challenge tersebut, ya udah, it's okay. I learn from this. Gue ngerti banget cara nextnya seperti apa. Tapi yang gue tahu, gue naik kelas dari sini. Tapi kalau misalnya gue bisa menang, the joy will be double. Jadi the process itself itu yang gue tahu banget, yang membuat gue menjadi manusia lebih baik lagi gitu dari proses-proses ini gitu. Dan kita ngerasa bahwa enjoying the process itu nggak cuman kita yang menjalankan, tapi kita juga berusaha untuk sharing the process with the audience. Mungkin itu yang sekarang kita coba untuk ayo gitu, lihat the process itself gitu. Kayak Pocari Sweat 12 tahun, mereka juga mungkin tahu kalau kita try to be sincere gitu, lebih open, lebih terbuka. Kalau kita salah, kita bilang, kita minta maaf. Kalau misalnya kita ada kekurangan, kita minta masukan dari audience. Kalau kita sukses, let's celebrate together gitu. Jadi kita try to bring the audience along the ride gitu. Jadi ayo barengan lihat the process itself gitu. Sama kayak Daniel marathon with Pocari Sweat gitu. Kita nggak cuman lihat Daniel lagi dapat medal, tapi gimana perjuangan Daniel, latihannya, up and down-nya. Ada maraton di London lagi itu tegang banget gitu ya. Ada maraton di Tokyo lagi diare. Itu sebelumnya diare, sakit dulu gitu. Sampai akhirnya di Boston gitu bisa benar-benar enjoying the marathon itself. Jadi kita bawa di audience untuk juga ikut ngerasain nih, oh perjalanan ini kayak gitu ya, oh up and down-nya kayak gitu ya. Dan mungkin kita juga surprise, sebenarnya banyak audience yang mungkin suka dengan behind the scene, dengan hal-hal di balik layar, dengan authenticity itu, dengan sincerity itu gitu. Jadi mungkin itu yang kita coba trying untuk untuk bisa sharing gitu tentang the process itself. Dan itu yang gue tadi mikir gitu ya, of course karena proses-proses dan behind the scene itu yang membuat gue, Daniel Mananta, yang tadinya kayak orang ngelihatnya sebagai host Indonesian Idol atau VJ MTV atau YouTuber, menjadi manusia di mata mereka gitu. Dimana Daniel sebenarnya ada proses naik turunnya juga sama seperti gue, relate gitu. Dan pada saat yang bersamaan Pocari Sweat jadi ada personifikasinya juga, dimana ketika PS Run mengalami naik turun, dan habis itu ketika salah minta maaf, ketika ada kekurangan minta feedback, dan ketika berhasil sukses dan celebrate sama-sama, Pocari Sweat akhirnya menjadi ada personifikasinya, sehingga masyarakat luas bisa mempunyai relationship dengan si personifikasi di balik Pocari Sweat ini gitu. Because secara brand akhirnya jadi real banget, transparan banget. And I think itu strength-nya banget, dan emang sulit banget untuk mempersonifikasi dan membuat market punya relationship sama lo gitu. Dan I think that's one of the key kenapa dibutuhkan marketing. Ya, true. Ya, jadi ya kita juga percaya ya bahwa sebenarnya tuh setiap kita tuh punya valuable lesson to share gitu ya. Dan itu nggak harus kita sudah sukses baru kita sharing gitu. Mungkin justru waktu kita jatuh ataupun waktu kita in the prosesnya itu bisa jadi sesuatu yang berguna, informasi yang berguna untuk orang lain gitu. Jadi ya kita untuk
try to be real gitu ya, not always perfect, karena dengan perjalanan yang panjang belum tentu kita bisa mendeliver semuanya perfect gitu. Pastinya. Tapi ya we try to be real, we try to be authentic gitu ya, dan ya kita tuh cuman pengen jadi support system aja gitu, support system untuk membangun kesehatan kamu gitu. Dan itu yang ayo sama-sama barengan nih jadi support system, gak cuman Pocari gitu, ayo bareng-bareng kita bring all the audience along the ride, sama-sama yuk kita support yuk untuk ciptain masyarakat yang lebih sehat gitu sih. Ya, so kalau ngomongin Born to Sweat athlete ya, ini ngaku aja deh. Ngaku aja, ada apa nih? Belum pernah ngaku nih kayaknya. Lebih susah ngurusin Raffi Ahmad atau Ariel Noah? Oh my god, such a question. Here we go. Here we go. A.A. Raffi or A.A. Ariel? Oke, moment of truth. Sering-sering. Dua-duanya full of surprise. Dua-duanya susah. Full of surprise. Tapi dua-duanya itu benar-benar mentally very very strong. Sangat mentally sangat-sangat kuat menurut aku. Dan apa yang mungkin bisa menjadi inspirasi ataupun membuat orang kagum gitu ya, bahwa di posisi mereka ataupun di saat mereka sekarang, mereka tuh masih mau mencoba sesuatu hal yang baru yang tidak mudah, yaitu menyelesaikan maraton gitu. Yeah. Mungkin dengan kesibukan Raffi yang sangat-sangat padat ataupun dengan tanggung jawabnya Raffi yang begitu besar gitu ya, banyak sekali tanggung jawabnya gitu. Dia masih ingin mencoba sesuatu di luar comfort zone-nya untuk menyelesaikan maraton gitu. Ariel yang mungkin tadinya kehidupan rockstar-nya gitu ya, dengan semua jamnya yang kebalik-balik, mungkin malam masih harus konser gitu ya, nggak bisa bangun pagi gitu, tapi dia berusaha untuk, aku kayaknya mau coba maraton deh. Mungkin itu yang menurut aku luar biasa gitu ya, nggak ada kata terlambat buat semua orang untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Dan menurut aku itu butuh keberanian gitu ya, butuh juga suatu yang yang ya itu untuk melakukan sesuatu yang baru tuh gue masih bisa kok gitu. Nah itu menurut aku luar biasa sih di situ. Dan by the way, ini agak sedikit klarifikasi aja karena banyak yang bilang, wah itu Ariel kan kurang latihan gimana segala gitu. Lu nggak tahu aja latihannya dia emang nggak diekspos gitu. Dia sebenarnya latihan udah 3 bulan atau 4 bulan sebelum maraton tersebut, tapi memang nggak diekspos karena apa? Kalau misalnya diekspos susah dia lari, dimintain foto terus gitu. Nah jadi akhirnya yang gue tahu campaign dia lari, campaign dia latihan itu baru mulai kenceng di 1 bulan terakhir. Tapi banyak komentar-komentar julid itu yang bilang, wah ini mah kan baru larinya baru 1 bulan yang lalu gitu segala. Dia sebenarnya yang gue sendiri juga kaget pas gue lagi ke kantor Pocari, lagi sports massage, lagi terapi. Itu dia bilang iya minggu kemarin kita baru lari sama Ariel. Ariel lari dan itu 4 bulan sebelum Tokyo Marathon gitu. Ya jadi di akhir tahun lalu itu kita dengar bahwa Ariel mau maraton. Jujur kaget banget. Kita juga kayak siapa yang kasih tahu? Raffi. Si Raffi yang bilang Ariel pengen maraton nih kayak gitu. Ya lagi tuh Raffi bilang. Dapurnya di kita. Ariel mau maraton. Bagaimana kita bisa membuat seorang Ariel Noah menjadi brand ambassador gitu kan. Nah ini nih trik-triknya nih. Jadi lagi tuh kita kaget banget. Serius mau lari gitu ya. Terus kaget. Ya sekaligus exciting gitu ya. Beneran nih mau lari gitu. Terus waktu itu akhirnya kita ngobrol sama Ariel. Dan kayaknya beneran nih komit nih gitu mau lari gitu ya. Lalu dari komitmen itu kita turunin nih semua tim nih, dari sport dokter ya, dari nutrisionis, dari coaches, dari fisio, psikolog, semua diturunin lah. Betul. Dan semuanya itu ke Ariel ketika gue lagi nyari coach. Sorry, gue lagi sibuk sama Ariel. Aduh, gue perlu dipijitin. Gue perlu dipijitin. Sorry,
gue hanya mincitin Ariel sekarang. Enggak. By the way, tim Sport Science kita juga gak cuma satu ya. Enggak, bercanda. Ya, jadi waktu itu kita komit juga, oke, dari kita support. Mungkin memang Born to Sweat itu tujuannya adalah untuk melatih orang-orang yang belum pernah lari ataupun mungkin belum bisa berlari, agar mereka tuh tahu cara berlari yang baik dan benar dan akhirnya bisa menyelesaikan maraton gitu ya. Jadi Born to Sweat itu mungkin gak hanya untuk public figure, bisa juga untuk masyarakat luas juga gitu ya, dimana supaya orang itu paham gitu cara berlari yang baik dan benar itu gimana gitu. Nah akhirnya setelah itu komit gitu ya, kita mau latihan nih menuju maraton gitu ya. Nah tapi waktu itu di awal tuh kita bilang sebenarnya Ariel membuat kita gitu ya, finishing marathon itu is a bonus gitu. Wow. Tapi kalau misalnya dari 4 latihan ini, Ariel mungkin yang tadinya nggak olahraga, jadi suka olahraga lagi. Atau misalnya tadinya nggak bisa bangun pagi gitu ya, sekarang jadi bisa bangun pagi karena mau latihan gitu ya. That's already our biggest achievement gitu. Jadi bagaimana merubah lifestyle menjadi lebih sehat. Wow. Again, that's the main objective. That's gitu. the main vision. That's the main vision gitu. Ya kita bilang itu adalah ultimate goal kita, goal terbesar kita di situ. Dan by the way, dengan kayak gitu, kalau bisa finish marathon, ya that's the bonus. Gitu. Yeah. Jadi ya itu sih sebenarnya. Dan dia sebenarnya. finish nggak kena cut off time dan emang beneran support system, runner support system banget ya. Pocari Sweat itu khususnya buat Ariel gitu. Khususnya buat Daniel juga, Pak. Iya. Nggak tahu nanti gue hashtagnya Ariel support system Pocari Sweat gitu kan. Enggak. Support system for Indonesian runners. For everyone. For Indonesian runners. Gue selalu tertarik ya sama brand-brand kayak Levi's yang sebenarnya udah ada dari zaman kakek gue kayaknya sampai hari ini dan masih tetap relevan di generasi muda. Begitu juga dengan Pocari Sweat. Maksudnya kayak Levi's itu kan jeans. Tapi kalau misalnya Pocari Sweat, satu minuman ini tidak ada varian strawberry, tidak ada varian banana, hanya satu minum Pocari Sweat, rasanya seperti ini dan itu sudah berjalan 45 tahun. Itu artinya kalau misalnya 45 tahun yang lalu itu diminum sama opa gue, diminum sama bokap gue, dan diminum sama gue, dan akan diminum sama anak gue, right? Itu that's udah 4 generasi gitu. Gimana mungkin sekarang lebih fokus ke yang generasi Gen Z, yang kayaknya I feel beda. Nggak tahu ya, mungkin setiap generasi pun juga selalu beda gitu. Tapi dari Pocari Sweat sendiri, gimana strategi marketingnya untuk lebih ke arah Gen Z saat ini gitu? Ya, jadi memang ya marketing pun berubah ya seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Mungkin dulu media sebenarnya yang paling berubah itu ya media, the digitalization gitu ya, dan customer fokusnya kita tuh berubah gitu ya. Mungkin kalau dulu dengan media yang terbatas, kita itu one communication fits all gitu ya. Jadi kita gimana caranya mendeliver fungsi dari produk gitu ya, dan itu bisa tersebar ke semuanya gitu. Nah tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, digitalisasi gitu ya, kita semakin harus personalize gitu. Kita semakin harus mengerti konsumen kita itu siapa. Jadi memang komunikasi kita juga variatif gitu. Komunikasi kita mungkin ada yang untuk runners beda, ada yang untuk Ramadan beda, untuk waktu sakit juga beda gitu ya. Mungkin waktu sakit butuh informasi yang lebih kredibel gitu ya. Waktu mungkin saran dari para expert gitu ya. Tapi waktu olahraga butuh serius gitu. Yang gimana caranya sih untuk berlari yang baik dan benar gitu ya. Tapi waktu kita Ramadan ya mungkin beda lagi gitu. Jadi gimana kita bisa mendeliver customized communication yang sesuai dengan target audience kita gitu. Itu yang selalu kita coba untuk jaga lebih personalized, dan juga gimana kita bisa memberikan experience gitu untuk konsumen kita. Ya tadi kalau Pocari Sweat ya kita mencoba untuk involve mereka di our journey gitu, di our process gitu. Jadi mereka juga nggak hanya tahu brand ini ataupun mungkin oh ya tahu Pocari, tapi mereka bisa engage
bisa loyal, bisa juga be part of it gitu. Jadi mungkin itu sih yang sekarang kita coba untuk Sehingga mereka again ya kayak tadi gue bilang nggak ngelihat ini hanya sebagai produk aja atau brand benda mati, tapi karena udah di-involve dengan journey-nya, prosesnya, akhirnya ada sebuah emotional attachment Betul. kepada brand sendiri gitu, Betul. dimana akhirnya menjadi sebuah relationship dengan Betul. si brand gitu kan. Karena apalagi lu sendiri gitu ya, dimana lu udah di dunia marketing ini 12 tahun. Jadi 12 tahun yang lalu sama sekarang perbedaan yang paling besar adalah social media. Right? Orang sekarang udah jarang banget nge-iklan, walaupun di Indonesia itu masih besar gitu ya untuk TV atau media konvensional, tapi lebih banyak ke influencer, ke KOL, brand ambassador dan lain-lain. Kayak gue sendiri juga akhirnya ya jadi influencer juga di social media karena itu yang paling efektif. Oke. Kayak gitu gak sih perkembangan marketing dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Gue mungkin pengen ngomong sama murid-murid sekolah sukses yang nerusin perusahaan keluarganya, perusahaan ayahnya, di mana secara marketing konsep ayahnya ini udah agak kuno gitu dan you know apa nih yang berbeda dan bagaimana mereka harus ngelakuin marketing di zaman sekarang ini gitu. Ya, balik lagi yang paling berbeda tuh sebenarnya itu ya media gitu ya, medianya gitu ya. Bahwa sekarang itu nggak harus one communication fits to all. Kita itu bisa customize cara kita menyampaikan produk kita ataupun benefit dari fungsional dari apapun itu terkait dengan produk kita itu bisa customize gitu ya. Jadi kita bisa pilih juga tadi mungkin influencer ataupun KOL yang berbeda sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita mau ke anak muda ya kita pilih influencer yang relevan. Kalau kita mau nge-deliver communication itu dengan lucu, kita cari ambasador yang lucu gitu ya. Tapi at the end of the day, apa yang ingin di-deliver dan ke siapa gitu ya. Dan itu kita harus mengerti dulu gitu. Apa yang ingin kita sampaikan dan ini tuh audiensnya siapa gitu. Once kita udah mengerti itu, baru kita pilih itu influencernya ataupun pilih medianya yang sesuai gitu ya. Jadi mungkin yang berbeda adalah kita bisa lebih customize, kita bisa lebih personalize gitu terhadap konsumen kita gitu. Mungkin itu ke satu. Yang kedua adalah data. Of course dulu mungkin susah banget gitu untuk dapetin data. Gitu. Sekarang dengan adanya data sebenarnya kita bisa lebih mengenal konsumen kita gitu. Kita bisa lebih ngasih experience mungkin yang terbaik untuk mereka, bisa lebih dekat, bisa lebih engage jauh dari sebelumnya gitu. Dan itu yang bikin setelah mereka merasakan experience yang berbeda, mereka akan share. Mereka akan share ke orang lain gitu ya. Dan itu yang bikin sekarang that's what social media is gitu, to share gitu ya, to share with people gitu. Dan itu menurut aku ya kita nggak bisa punya itu di dulu gitu, sangat susah untuk dapetin testimoni, untuk dapat orang sharing itu sangat susah dilihat gitu. Jadi sekarang itu gimana the brand itu nggak cuman one way communication tapi bisa personalize, tahu di audience. Kita juga menganalisa who is our audience dan at the end of the day kita bisa ngasih experience terbaik ke mereka supaya mereka bisa sharing dan mereka bisa loyal to our brand gitu. Mungkin that's all the. Tadi ngomongin soal data. Data itu kan kadang-kadang banyak banget. Lu mau data apa aja itu semua ada gitu. Dari age group, dari SES-nya, social economic status, banyak banget. Apa sih key metric yang paling penting dari Pocari Sweat sendiri sebagai marketer gitu ya? Data apa yang sebenarnya lu lihat yang menurut lo penting untuk nge-brandingin Pocari Sweat atau nge-marketingin Pocari Sweat? Banyak sih ya, maksudnya tergantung. Misal kalau misalnya dari event gitu, dari Pocari Sweat Run, kita melihat sebenarnya data siapa nih yang ikut ke event kita gitu ya, dari segi demografi umur atau mungkin tadi dari segi penyebaran kotanya gitu ya, kita lihat gitu. Nah setelah itu kita bisa lihat lah kenapa ya mungkin di daerah Papua atau mungkin di daerah Sulawesi kok nggak ada yang ikut nih ke event kita gitu ya.
kejauhan kah gitu, atau mungkin kurang menarik kah, atau belum ada runners kah di sana. Jadi kita bisa gali lagi gitu. Right. Nah, sewaktu kita mengerti, kita bisa gali next improvementnya apa, next insight-nya apa gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang menurut kita sangat perlu banget. Kita tuh mengenal audiens kita tuh siapa, mengenal mereka itu yang ikut dengan acara kita tuh siapa, ataupun yang engage dengan brand kita itu siapa, ataupun kita itu sekarang mungkin dengan sosial media kita more or less bisa social listening juga gitu ya, which is that's very important gitu. Ada apakah terkait dengan brand-brand kita, ada feedback kah, ada masukan kah? Nggak selalu masukan itu bagus gitu ya, nggak selalu itu memuji, tetapi itu bisa jadi improvement kita nih. Oh oke, kita harus memperbaiki di sini, kita harus memperbaiki di sana gitu. Mungkin itu sih yang disebut dengan nggak harus selalu data, bisa juga social listening gitu ya, bisa juga feedback gitu ya, dan itu bisa lebih mudah sekarang dengan adanya sosial media ini. Gitu. Wow, I love that. And I think sudah gila ini. Gue kalau misalnya terusin sih bisa 3 jam kita di sini ya. I really enjoy this conversation, dan gue sendiri juga banyak belajar banget khususnya tentang marketing sendiri gitu. Oh iya, sebenarnya sebelum pertanyaan terakhir, satu pertanyaan bonus gitu ya. Sebenarnya yang sehat di sebuah perusahaan, marketing budgetnya itu berapa persen sih dari total revenue mereka atau target revenue mereka gitu? Like what is, gue tahu teori-teorinya. Off the record atau di record? Di record banget, guys. Karena by the way, gue oh iya, by the way, lu pernah kasih lihat gue satu award from a marketing award ya, marketing achievement awardnya itu company yang berhasil nge-marketingin atau membuat sebuah movement menginspirasi dan lain-lain with the lowest budget. Aku bangga banget dapat award itu. With the lowest budget. Gue kayak wow, gue harusnya minta budget lebih nih sebagai brand. Iya. Wow. Ya. But that's amazing. Jadi soalnya gue gak ngerti ya. Berarti rata-rata perusahaan itu spend kayak 10%, 20% of their target. Misalnya anggap aja targetnya 10M. Berarti marketing kita budgetnya adalah 2M. Is that like cara kasarnya? Tapi kalau Pokari enggak, 500 juta. Low budget guys. Iya. Oke, sebenarnya marketing budget itu juga tergantung dari fase dari produk itu sendiri. Oke. Kalau mungkin fasenya mungkin pas launching, ataupun memang kita harus memperbesar awareness segede-gedenya, ataupun kita harus distribusi produk itu sekenceng-kencengnya gitu, itu pasti marketing budgetnya pasti lebih tinggi gitu ya. Atau biasanya kita waktu launching produk, the percentage of the marketing budget is definitely high gitu. Tapi seiring dengan produk itu semakin mature gitu ya, kita juga rubah objektifnya, bukan awareness, mungkin lebih ke engagement gitu ya. Itu biasanya turun tuh gitu ya. Budgetnya enggak selalu turun, mungkin tergantung company-nya, tapi most of mungkin biasanya ya turun dibandingkan dengan fase launching. Betul. Gitu ya. Untuk penetrasi Gitu. marketnya. Jadi dan percentage itu tergantung dari company masing-masing. Kebijakan gitu ya. perusahaan. Tergantung dari kebijakan perusahaan. Definitely ada perusahaan yang memang ingin untuk produknya, brandnya lebih kedengeran, atau mungkin ingin menjaga profit gitu ya. Itu tergantung dari yearly memang lebih naruh fokusnya kemana gitu ya. Tapi ya untuk Pocari Sweat sendiri sih memang budgetnya nggak besar gitu ya. Tapi kita selalu kayak that's also one of the creativity gitu. Gimana caranya dengan budget yang terbatas tuh bisa tetap melakukan activity yang out of the box, yang berbeda, yang tadi pioneer gitu ya. Jadi emang harus dibikin kepepet banget nih anak-anak marketing ini gitu kan. Enggak, supaya makin kreatif. Enggak. Not all the time. But most of the time. Oke. Actually ada satu lagi sih, satu plus point juga. Gue sudah bekerja sama dengan banyak sekali brand gitu ya, tapi
gue baru ngerasain banget bagaimana sebuah brand itu personal dan very relationship banget itu di Pocari. Karena for some reason gue ngerasa kayak Pocari itu care banget sama gue. Bahkan ya nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja Melanie Putria dari hari pertama sampai hari ini masih Pocari Sweat banget gitu. Mungkin kalau misalnya Melanie Putria itu lebih ekstrim lagi, garis keras banget. Dia luka dikit, gila rasa darahnya Darah itu kayak biru. Pocari. Jadi maksud gue relationship itu yang mungkin kadang-kadang brand itu suka melupakan gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat influencer atau apapun, kita mikirnya ya udah mereka jadi komoditas aja. Tapi kalau misalnya dari segi Pocari, I think a lot of times kita kita dinner, kita ngobrol, kita lunch, dan habis itu bukan cuma sekedar WA, habis itu transaksional banget, tapi teleponan, hey how are you and everything. Kemarin ketika ibunya Ibnu meninggal, Pocari juga langsung ngedrop everything, langsung datang ke pemakamannya gitu. Dan ketika Sahila menikah, Sahila bukan Feby. Ketika Feby menikah, satu tim Pocari semua pada datang ke kondangannya Feby gitu. Jadi I think it's so personal. It's so personal. It's not, bukan cuma sekedar brand sama influencer atau talent, tapi keluarga. It's we're now the blue family in a way gitu ya. Itu culture dari Jepang kah seperti itu, atau ini culture yang dibuat oleh Wina, atau ini culture dari mana gitu? That's another thing that I wanna ask. First of all, thank you ya Neil. Thank you udah merasakan be part of our family. Dan ya mungkin sebenarnya culture dari perusahaan itu yang diajarkan ke kita adalah sincerity can move people heart. Itu adalah part of the nilai yang diterapkan di perusahaan gitu ya. Tapi bagaimana kita menerjemahkan sincerity ini, gak ada definitionnya gitu. Gimana caranya sincerity itu apa gitu ya. Nah kalau yang tadi misalnya gimana kita bisa build the relationship everything, itu ya yang kita coba terapkan di Indonesia gitu. Mungkin caranya di Indonesia adalah seperti itu. Cara di negara lain belum tentu seperti itu gitu ya. Tapi yang kita ngerasa bahwa apa ya, kita itu ingin building the trust gitu ya. Kita ingin sama-sama barengan untuk membuat sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi that's how kalau kita terbuka, kita sama-sama berpikir gitu ya. Jadi nggak one way aja gitu ya. Dan itu yang bikin kita bisa growing together gitu harapannya. Of course ya, we are less far behind the KOLs gitu. Mungkin kadang-kadang kita tuh apa sih pengalaman kita jauh dibandingkan dengan KOL kita gitu. Tapi waktu kita sharing, waktu kita juga nanya pendapatnya dia untuk kasih masukan ke kita gitu. That's where kita sebenarnya bisa menciptakan sesuatu yang baru nih. Jadi gabungan dari apa yang Pocari Sweat punya dengan apa yang KOL punya gitu. Atau dengan apa yang community punya. Atau dengan brand partner kita punya gitu. Jadi itu yang sebenarnya part of the things that kita juga percaya bahwa sincerity itu bisa bring people together gitu. Bring people together, bring into the right together gitu ya. Jadi experience the up and down gitu. Kalau kita misalnya lagi kesusahan, yang paling pertama kita sharing adalah our KOLs, Born to Sweat family, semua kita kasih tahu. Ya ampun, ini ada masalah ini. Jadi kita jarang banget kita tertutup, only our own gitu ya. Jadi that's how we try to build. Bahkan setiap sebelum buka launching atau apa, misalnya besok kita bakal ngebuka nih link untuk orang bisa beli tiket di PS Run gitu ya. Malamnya Mbak Wina itu yang kayak di grup teks, guys please doain ya supaya besok lancar and everything. Oke, semangat Mbak, abis itu kita ngedoain dan lain-lain gitu. So I think that's how personal it is gitu, and it is so beautiful, to be part of this family. So last question akhirnya. Akhirnya. Apa arti sukses dari seorang Puspita Winawati? Sukses ya. Oke. Ya, menurut aku sukses itu
Sulit memang, setiap orang punya definisi sukses masing-masing. Tapi menurut aku sukses itu ketika kita punya tujuan, Mhm. yang kita punya meaning, kita punya purpose in our life yang mungkin bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu ya. Dan sukses itu menurut aku tuh sesuatu yang terus-menerus, berkelanjutan gitu. Jadi bukan suatu yang dicapai sekali aja. Seringkali mungkin kita sudah sukses, pasti kita aiming untuk sukses berikutnya gitu ya. Mungkin kita udah sukses di pekerjaan kita. Selanjutnya kita akan, oh aku juga pengen sukses di kehidupan kita gitu ya. Dengan keluarga kita, aku pengen anak-anak kita sukses juga gitu. Atau mungkin kita ingin lebih sukses dengan yang di atas gitu ya. Spiritually kita pengen sukses juga gitu. Atau dengan community sekitar gitu. Kita juga pengen lebih berbagi gitu, lebih berkontribusi terhadap orang banyak gitu. Jadi sukses itu memang terus menerus gitu. It's a marathon gitu. It's a something yang kita harus perjuangkan terus menerus. Jadi nggak bisa berhenti di situ aja gitu. Makanya how we can maximize our potential, bagaimana kita terus menerus belajar ataupun improve diri kita untuk mencapai sukses itu satu demi satu gitu. Dan the key-nya itu balik lagi ke yang tadi aku bilang bahwa the process itself gitu. And enjoy the process. Enjoy the process, enjoy the up and down, enjoy the ride. Aku masih belajar juga untuk itu gitu. Nggak setiap kali aku juga enjoy the ride gitu. But it's so hard to enjoy the process gitu. Tapi ya that's the key to gain your success like continuously satu demi satu. Ya, dan I think garis finishnya adalah ketika lu mati nanti. Kalau misalnya kita ngomongin life as a marathon itself gitu. Jadi that's really beautiful. Thank you so much, Mbak Wina. Thank you banget udah mau datang diundang ke Sekolah Sukses. Thank you, Daniel. Walaupun gak pede ya, gue WA abis itu bilang aduh gak pede nih segala. Tapi gila gue belajar banyak banget. Thank you banget Mbak Wina. It's such a blessing untuk bisa ngedengerin insight, wisdom, values dan tadi sih gue jadi keinget banget yang gak akan gue lupain banget adalah kalimat itu tuh, sincerity will move people's heart. Itu bener banget, dan kita kadang-kadang kekurangan sincerity gitu dalam apapun yang kita lakuin, apalagi semuanya serba transaksional sekarang ini. So really untuk membangun, dan itu adalah sebuah kalimat dari Otsuka sendiri. Dari our founder. And I feel itu yang membuat mereka bisa 100 tahun lebih nih kayak nih perusahaan gitu kan. So again thank you banget Mbak Wina, sukses terus buat Pokari. Kita akan ketemu nanti di PS Run dimana gue akan nge-MC dan bukan lari guys. Kita ketemu juga di Mandalika ya, dimana gue akan nge-MC dan bukan lari di sekitar track. Dan I'll see you guys again dengan mentor yang tidak kalah luar biasanya di Sekolah Sukses episode berikutnya. Keep inspired. Bye-bye.